set bogeys 135, 50, Angels 16, heading 340. Okay. Rafale benar-benar menjadi bintang di tahun 2021 ini setelah Kroasia terakhir menandatangani kesepakatan untuk membeli 12 jet tempur buatan Dassault Prancis tersebut. Kini Uni Emirat Arab mengambil keputusan serupa. Negara Teluk yang kaya raya tersebut menandatangani kesepakatan untuk membeli 80 Rafale buatan Prancis. Ini menjadi sejarah karena merupakan pesanan internasional terbesar yang pernah dibuat untuk pesawat tempur tersebut. Kesepakatan ditandatangani oleh putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron di tengah kunjungannya ke Uni Emirat Arab Jumat 3 Desember 2021. Kunjungan Macron ke Uni Emirat Arab adalah bagian dari perjalanan 2 hari ke Teluk yang mencakup pemberhentian di Qatar dan Arab Saudi. Selain Rafale, Uni Emirat Arab juga setuju untuk membeli 12 helikopter angkut militer Caracal. Kantor Kepresidenan Prancis dalam sebuah pernyataan menyebut ini adalah hasil dari kemitraan strategis antara kedua negara dalam mengkonsolidasikan kapasitas mereka untuk bertindak bersama demi otonomi dan keamanan mereka. Prancis mengatakan kesepakatan untuk jet dan helikopter bernilai sekitar 19 miliar euro atau sekitar 310 triliun rupiah. Khusus untuk Rafale, nilai kontrak sekitar 17 miliar euro atau sekitar 270 triliun rupiah. Menteri Pertahanan Prancis Florent Parly dalam tweetnya menyebut kesepakatan itu bersejarah dan mengatakan hal ini akan berkontribusi langsung pada stabilitas regional. Pesanan Rafale ini menjadi yang terbesar dibuat secara internasional untuk pesawat tersebut sejak mulai beroperasi pada tahun 2004. Dengan membeli Rafale, Uni Emirat Arab mengikuti jejak pesaingnya di Teluk, yakni Qatar yang telah membeli 36 pesawat, serta Mesir yang memesan 24 pada tahun 2015 dan 30 pada awal tahun 2021 ini. Pesawat yang dibeli Uni Emirat Arab akan menjadi yang tercanggih karena merupakan model F4 yang masih menjalani program pengembangan dengan biaya 2 miliar euro atau sekitar 37 triliun rupiah. Pengembangan dijadwalkan selesai pada tahun 2024 dan pesawat akan dikirim mulai tahun 2027. Negosiasi untuk jet tempur Rafale telah berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Abu Dhabi awalnya secara terbuka menolak tawaran Prancis untuk memasok 60 pesawat pada tahun 2011 karena menyebutnya tidak kompetitif dan tidak bisa dijalankan. Rafale sejak itu membuat terobosan gemilang di pasar internasional meskipun ada persaingan ketat dari Amerika dan pabrikan Eropa lainnya. Sekarang pesawat memiliki 6 klien asing termasuk Qatar, India, Mesir, Yunani, dan Kroasia. Paris adalah salah satu pemasok senjata utama Uni Emirat Arab. Menurut laporan Parlemen Prancis, Uni Emirat Arab sudah menjadi pelanggan terbesar kelima untuk industri pertahanan Prancis dengan nilai 4,7 miliar euro dari tahun 2011 hingga tahun 2020. Prancis sendiri memiliki pangkalan militer permanen di ibu kota Emirat tersebut. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, Prancis menghadapi tekanan yang meningkat untuk meninjau penjualan senjatanya ke Uni Emirat Arab. Alasannya adalah karena senjata Prancis digunakan untuk konflik antara koalisi yang dipimpin Saudi dan pemberontak Houthi yang bersekutu dengan Iran di Yaman. Perang ini disebut banyak pihak sebagai salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia. Sumber-sumber pertahanan mengatakan Rafale akan menggantikan armada Merats Uni Emirat Arab dan tidak mungkin menggantikan F-35 Amerika. Hal ini karena Uni Emirat Arab ingin terus melindungi keamanannya dengan 2 pemasok utama yakni Prancis dan Amerika Serikat. Tetapi pembelian Rafale ini bisa mempersempit peluang Rusia yang tengah gencar menawarkan jet tempur Su-75 yang sedang dikembangkan oleh Sukhoi. Kesepakatan ini juga dapat dilihat sebagai sinyal ketidaksabaran Abu Dhabi pada Kongres Amerika yang tampak jelas ragu-ragu untuk menyetujui kesepakatan F-35. Washington masih mempersoalkan kekhawatiran tentang hubungan Uni Emirat Arab dengan Cina termasuk prevalensi teknologi 5G Huawei di negara tersebut.
Dengan bobot sekitar 9,5 ton, Rafale didukung dua mesin Snecma 2 M88. Pesawat menggunakan kanat untuk meningkatkan manuver yang sangat penting untuk pertempuran udara, terutama jarak dekat atau dogfight. Ini adalah salah satu jet tempur paling canggih dan telah terbukti di medan tempur. Kemampuan Rafale teruji ketika perang di Libya pada tahun 2011. Pejabat-pejabat militer Prancis beberapa kali mengumumkan keberhasilan pesawat tempur andalan mereka itu dalam menghancurkan berbagai sasaran. Bahkan pesawat itu diklaim mampu menghancurkan pusat komando pasukan Muammar Gaddafi di pedalaman Libya sekitar 10 km sebelah selatan ibu kota Tripoli. Pesawat juga terlibat di sejumlah pertempuran termasuk perang melawan ISIS di Irak dan Suriah dan operasi militer Prancis di Afrika Selatan. Belum ada satupun pesawat yang jatuh dalam misi tempur. Pesawat generasi 4 plus ini dirancang menjadi tulang punggung keunggulan udara Angkatan Bersenjata Prancis hingga 2030. Pesawat dibekali dengan sederet kemampuan canggih sehingga mampu melaksanakan berbagai misi sekaligus. Pesawat ini dituntut harus bisa menjalankan berbagai misi mulai dari keunggulan udara, pengintaian, dukungan udara bagi pasukan darat, serangan presisi udara ke permukaan hingga mampu menjalankan serangan nuklir. Perpaduan badan yang 70%-nya terbuat dari material komposit yang ringan dan dorongan dua mesin kuat turbofan M88 membuat Rafale memiliki kemampuan super cruise atau mampu melesat hingga kecepatan supersonik tanpa afterburner. Dari segi avionik, Dassault menggunakan radar AESA yang mampu melacak banyak sasaran dan ancaman di sekitar pesawat secara simultan dalam kondisi segala cuaca serta tahan gangguan pengacak radar lawan. Pesawat ini juga dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik Spectra yang mampu mendeteksi berbagai jenis musuh dari jarak jauh hingga memungkinkan pilot memilih metode pertahanan paling efektif. Prancis menjuluki pesawat ini dengan Omnirol yang artinya serba bisa. Sementara Rafale sendiri adalah bahasa Prancis yang berarti amukan topan badai. Indonesia juga dikabarkan berencana untuk membeli jet tempur dua mesin tersebut. Namun hingga saat ini kontrak resmi belum ditandatangani. Yang pasti jika nanti kesepakatan pembelian diambil, maka Indonesia harus mau menerima nasib karena daftar antrean akan semakin panjang. Sebagai gambaran, Kroasia yang membeli 12 jet tempur Rafale bekas saja baru akan menerima pesawat pertamanya sekitar 2024. Demikian sahabat Jejatapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejatapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.